الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا عباد الرحمن، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah meninggalkan kita. Kita berharap puasa yang kita laksanakan, moga kita termasuk golongan orang-orang yang ada di dalam ayat Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kita berharap amaliyah Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasanya kita, salat tarawihnya kita, qiyamul lailnya, bacaan Qur'annya, termasuk sedekah-sedekahnya kita. Allah kasih itu kepada kita ganjaran yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya, wahai Imam Ali, apa cirinya orang yang ibadah Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab puasa ini tidak kelihatan karena antara hubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta. Maka ketika ditanya, Al-Imam Ali radhiyallahu anhu menjawab, arba'un min alamatil muttaqin. Ada 4 indikator seorang muslim selesai menjalankan ritual Ramadan, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 ciri utama yang muncul pada muslim itu setelah melaksanakan puasa Ramadan, menjadi hamba yang muttaqin. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Perilaku yang pertama yang muncul di dalam batinnya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini berbeda. Ketika takut kepada makhluknya Allah, kita akan jauh. Akan tetapi jikalau kita takutnya kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa lebih dekat dengannya. Maka dari itu, kita pasca Ramadan ini harusnya lebih dekat kepada Allah, sehingga memiliki perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali terkait ciri orang yang bertakwa, yaitu ar-ridha bil qalil. Orang yang sudah berpuasa dan berhasil dari pendidikan puasa ini adalah merasa cukup dengan pemberian Allah, walaupun tidak banyak,
akan tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kita sebut adalah sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah beri. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, al-qanaah kanzun la yafna, bahwasanya qanaah itu adalah gudang perbendaharaan rezeki yang tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, orang yang berpuasa harus bersyukur atas nikmat pemberian Allah walaupun hanya sedikit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali yaitu al-amal bitanzil, mengamalkan isi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an walaupun hanya satu ain di setiap harinya. Karena kita ini sebagai Abdul Rabbani. Siapa itu Abdul Rabbani? Yaitu hamba yang beribadah bukan hanya di bulan Ramadan saja. Maka ada satu perkataan dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kun abdallah wala takun abda Ramadan fastamil fima bada'a fi. Jadilah kalian sebagai hambanya Allah, jangan kau jadikan dirimu sebagai hambanya Ramadan. Maka teruskan apa yang sudah kamu lakukan di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana kita membaca Al-Quran? Apakah harus dengan paham maknanya atau tidak? Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Dalam mimpinya dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, apa hal yang dilakukan para muqarrabin untuk mendekatkan diri kepadamu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, jikalau dirimu ingin mendekatkan diri kepadaku, sama halnya ketika para muqarrabin ingin mendekatkan dirinya kepadaku, yaitu dengan membaca kalam-kalamku, yaitu dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, dengan memahaminya-kah atau tidak? Maka Allah menjawab, dengan memahami maknanya atau tidak, maka bacalah terus Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran yang sudah kita baca di bulan suci Ramadan, maka kita lanjutkan membacanya agar supaya kita lebih dekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ciri yang keempat yang terakhir adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Indikator puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir adalah mempersiapkan diri untuk kepulangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Di dunia ini adalah tempatnya beramal, dan di akhirat akan mendapatkan apa yang sesuai kita kerjakan di dunia. Kebiasaan berbuat baik di bulan suci Ramadan seperti menjaga sholat 5 waktu, ditambah sholat-sholat sunnahnya, tadarus Al-Qur'annya, memberikan makan kepada sesama, sedekah-sedekahnya, serta menjaga lisan dan lain sebagainya. Lanjutkanlah di luar Ramadan agar amaliyah tersebut menjadi bekal kita di dunia menuju akhiratnya nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat baik sekecil apapun akan dibalas nanti di akhirat, dan siapa orang yang berbuat jahat sekecil apapun akan dibalas pula nanti di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata bukan manusia saja yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, akan tetapi banyak makhluk Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Salah satunya adalah ular. Ular ini berpuasa supaya bisa berganti baju atau kulit barunya dengan cara tidak makan, tidak minum, mengurung diri. Setelah berhasil melaksanakan puasa, si ular berganti baju barunya atau kulit barunya. Akan tetapi jika diperlihatkan perubahannya, hanya ada di baju barunya saja. Sebelum puasa namanya ular, setelah puasa tetap ular. Sebelum puasa mulutnya berbisa, setelah puasa tetap berbisa. Jadi tidak ada hasil perubahan setelah puasanya, kecuali hanya baju barunya saja. Ada juga makhluk Allah
yang namanya ulat. Sama seperti ular, berpuasa, mengurung diri, selesai mengurung diri tidak makan, tidak minum, selesai puasa muncul yang disebut dengan kupu-kupu. Sebelum puasa perusak tanaman petani, setelah puasa menghasilkan penyerbukan, sebelum puasa menjijikan, setelah puasa menakjubkan. Oleh karena itu, puasa yang kita lakukan jangan sampai hal-hal buruk masih melekat pada diri kita. Jikalau hasil puasa seperti itu tidak jauh beda dengan ular, maka sia-sialah hasilnya. Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atahu zazid. Bukanlah yang dinamakan 'id hari raya dengan menggunakan baju baru saja, walakinnal 'id, akan tetapi hari Id itu liman ta'atahu zazid, akan tetapi taatnya bertambah. Kita berharap puasa yang kita lakukan yang timbul susulannya adalah hal-hal yang baik pada diri kita, terutama kita tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita jaga hal tersebut sampai akhir hayat kita nanti. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, terkhusus untuk pribadi dan umumnya untuk para hadirin dan hadirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin al-faizin, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qudsihi, wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa du'aana wa salih a'malina. Allahumma khtim lana syahr Ramadan bi ghufranik wal 'itqa minan niranik wa a'idhu 'alaina a'waman 'adidah wa azmanatan madidah wal ummatal islamiyah bi khair was sihhah wal afiyah was salamah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu